Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mampir di video kami. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Diterangkan dalam kitab As-Suluk dari Muqatil bin Sulaiman bahwasanya malaikat maut mempunyai dipan atau ranjang yang terdapat di langit ketujuh, atau ada yang mengatakan di langit keempat, yang diciptakan dari nur atau cahaya. Ranjang tersebut mempunyai 70.000 kaki, 4.000 sayap, dan semua tubuh atau jasadnya dipenuhi dengan mata dan lisan. Dan tidak satupun anak cucu Adam atau manusia dan burung-burung yang bernyawa kecuali ada di jasadnya malaikat maut. Dalam diri malaikat maut terdapat mata, wajah, tangan, dan telinga sebanyak jumlah seluruh manusia. Malaikat maut mencabut nyawa seseorang dengan tangan dan melihat makhluk dengan wajahnya. Dengan demikian malaikat maut dapat mencabut nyawa atau ruh para makhluk dimanapun dia berada. Maka jika seseorang mati, lenyaplah dia dari jasad malaikat maut. Diceritakan bahwa malaikat maut mempunyai 4 wajah, yaitu di depan, di kepala, di punggung, dan di bawah telapak kaki. Maka arwah para nabi dan malaikat dicabut dengan wajah di kepalanya. Ruh atau nyawa orang mukmin dicabut dengan wajah di depannya. Ruh orang-orang kafir dicabut dengan wajah di punggungnya. Dan ruh jin dicabut dengan wajah di telapak kakinya. Salah satu kaki malaikat maut berada di atap neraka jahanam, dan satunya lagi berada pada dipan atau ranjang di surga. Adapun besarnya malaikat maut adalah jika air teman-teman yang ada di lautan dan sungai-sungai ditumpahkan pada kepala malaikat maut, maka air tersebut tidak akan jatuh ke bumi walaupun hanya setetes. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi beserta seluruh isinya di dalam lambung malaikat maut, sebagaimana hidangan yang berada di atas meja, dan di depannya ada seorang pemuda yang akan memakannya sesuka hati. Maka seperti itulah malaikat maut membolak-balikan semua makhluk yang ada di dunia, bagaikan manusia membolak-balikan uang logam. Diceritakan bahwa malaikat maut tidak pernah turun ke bumi kecuali waktu mencabut nyawa para nabi dan rasul. Dia mempunyai wakil atau pengganti untuk mencabut ruh binatang buas dan binatang melata. Diceritakan juga bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin merusak makhluk, maka cukup membinasakan mata yang ada pada jasad malaikat maut, dan binasalah semua makhluk. Di suatu hari nanti ketika ditiup sangkakala dan semua makhluk mati, yang masih hidup tinggal 8 makhluk, yaitu Israfil, Mikail, Jibril, Israel, dan 4 malaikat penyangga arasy. Adapun untuk mengetahui akhir ajal seseorang adalah ketika malaikat maut kejatuhan buku maut atau kematian dan sakitnya seorang hamba, dan berkatalah dia, "Wahai Tuhanku, kapankah hamba mencabut nyawa orang ini? Dan dalam keadaan dan tingkah yang bagaimana aku mengangkat ruhnya?" Maka Allah Azza wa Jalla menjawab, "Hai malaikat maut, ini adalah ilmu yang gaib buatku, dan tidak ada orang yang mengetahui selain aku. Tetapi aku akan memberitahu tanda-tanda waktunya ajal seseorang, yaitu ketika datang malaikat yang menjaga jasad, dan amal seseorang datang kepadamu dan berkata, telah sempurnalah nafas si fulan. Dan malaikat yang diserahi rizki dan amalnya berkata, telah sempurnalah rizki dan amalnya. Jika orang tersebut termasuk orang-orang yang beruntung, maka namanya tertulis dengan jelas dalam buku yang ada pada malaikat maut dengan khat atau tulisan yang dikelilingi oleh nur yang sangat putih. Dan jika orang tersebut adalah orang yang celaka, maka namanya tertulis dengan jelas berwarna hitam.
Ilmu atau pengetahuan malaikat maut belum sempurna untuk mencabut nyawa, sehingga jatuh padanya daun dari pohon yang berada di bawah arasy, yang pada daun tersebut tertulis nama orang yang akan dicabut nyawanya. Diriwayatkan dari Ka'ab al-Akhbar, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan pohon di bawah arasy yang mempunyai daun sebanyak bilangan atau jumlah makhluk Allah. Dan ketika sampai ajal seseorang, maka 40 hari sebelum ajal orang tersebut, maka jatuhlah daun pada tempat malaikat maut atau Israel. Dan dengan demikian, taulah malaikat Israel bahwa dia diperintah untuk mencabut nyawa pemilik daun tersebut. Maka di langit dia sudah dinamai mayit, tapi masih hidup di atas bumi selama 40 hari. Diceritakan bahwa malaikat Mikail turun kepada malaikat maut dengan membawa buku dari sisi Allah yang di dalamnya tertulis nama orang yang diperintah mencabut nyawanya serta tempat dan sebab mencabut nyawa orang tersebut. Abu Laith bercerita bahwa dari bawah arasy turun 2 tetesan pada pemilik daun. Yang satu berwarna hijau dan satunya lagi berwarna putih. Jika yang jatuh itu berwarna hijau, maka diketahui bahwa orang itu akan celaka. Dan jika yang jatuh berwarna putih, maka orang tersebut adalah orang yang beruntung. Adapun untuk mengetahui tempat mati orang tersebut, maka diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat yang diserahi atau untuk mengawasi atau menjaga setiap orang yang dilahirkan, yang dinamakan malaikat Arham. Maka ketika Allah menciptakan kelahiran seseorang, Ia memerintahkan malaikat Arham untuk memasukkan pada mani atau sperma yang ada di dalam rahim ibunya, yaitu tanah atau debu dari bumi yang akan menjadi tempat mati orang tersebut. Maka walaupun dia berputar-putar pergi ke mana saja yang dia suka, tapi akhirnya dia akan kembali ke tempat di mana tempat atau tanah ia berasal dan akan mati di situ. Hal ini sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla. Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar ke tempat mereka terbunuh. Quran Surat Al-Imran ayat 154. Diceritakan dalam suatu riwayat, pada zaman dahulu, malaikat maut pernah menampakkan diri dan masuk ke rumah Nabi Sulaiman alaihi salam dan melihat seorang pemuda yang ada di samping Nabi Sulaiman. Kontan pemuda tersebut gemetar sekujur tubuhnya. Ketika malaikat maut sudah pergi, pemuda tersebut meminta Nabi Sulaiman supaya memerintah angin agar membawanya terbang ke negeri Cina. Setelah sampai di negeri Cina, malaikat maut datang menemui Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman menanyakan apa sebabnya malaikat maut memandang pemuda tersebut. Maka dijawab oleh malaikat maut, "Sesungguhnya aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya hari ini di negeri Cina. Aku terkejut melihat pemuda itu ada di rumahmu." Lalu Nabi Sulaiman menceritakan tentang permintaan pemuda tersebut, yaitu supaya memerintahkan angin dan membawanya terbang ke negeri Cina. Lalu malaikat maut berkata, "Aku telah mencabut nyawanya di negeri Cina hari ini." Diceritakan lagi bahwa malaikat maut mempunyai beberapa pembantu yang berdiri di depannya dan membantunya mencabut nyawa atau ruh. Dikisahkan bahwa ada seorang pemuda yang berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa malaikat penjaga matahari." Nah, mendengar doa tersebut, malaikat matahari mohon izin kepada Allah untuk menemui pemuda tersebut. Maka turunlah malaikat matahari kepadanya dan berkata padanya, "Sesungguhnya engkau telah banyak berdoa untukku. Apakah keinginanmu?" Pemuda itu lalu berkata, "Keinginanku adalah engkau membawaku ke tempatmu, dan aku ingin engkau menanyakan tentang kapan datangnya ajalku." Maka dibawalah pemuda itu ke matahari dan duduk di atasnya. Lalu malaikat matahari pergi menemui malaikat maut dan menceritakan bahwa ada anak Adam atau manusia yang berdoa, "Ya Allah,
ampunilah dosaku dan dosa malaikat matahari. Dan dia meminta kepadaku untuk menanyakan kepadamu tentang kapan ajalnya datang, supaya dia bisa mempersiapkan diri. Malaikat maut lalu melihat bukunya dan berkata, "Sungguh nyata, sesungguhnya temanmu mempunyai tingkah laku yang agung, dan dia tidak akan mati sehingga dia bisa duduk di tempatmu di atas matahari." Malaikat matahari berkata, "Dia telah duduk di tempatku." Kemudian malaikat maut berkata kembali, "Pemuda itu akan mati di tangan pembantu atau utusanku, tapi tidak ada yang mengetahuinya." Dalam sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Ajalnya semua hewan atau binatang itu tergantung zikirnya kepada Allah. Ketika binatang itu meninggalkan zikir kepada Allah, maka dicabutlah nyawanya dan malaikat maut tidak ikut campur dalam hal tersebut." Diceritakan pula bahwa Allah lah yang mencabut nyawa semua makhluk, tetapi dinisbatkan kepada malaikat maut. Sebagai contoh, dinisbatkannya orang yang mati kepada sebab orang yang membunuhnya, dan orang yang mati karena menderita suatu penyakit. Ini sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla. Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Quran, Surat Az-Zumar ayat 42. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah dari kami. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.